Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan sahibatul bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Kita doakan dengan suratul Fatihah putra Bapak Maulana, Ibu siapa namanya? Mulyawati. Nama putranya siapa? Faisal Ahmad Khatib. Semoga Allah anugerahi beliau lekas pulih kembali, sehat wal afiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatus sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bercita-cita tinggi itu ya. Tingginya cita-cita Juwairiyah radhiyallahu anha dapat kita amati dari gerakan hati Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha. Walaupun beliau adalah putri pemimpin kaumnya yang meminta dibentangkannya jalan kemerdekaan dan ketidakmauannya tunduk kepada kehinaan, yakni menjadi tawanan atau budak yang diperjualbelikan, sehingga dia berusaha membayar kemerdekaan dirinya dengan cara mukatabah.
Allah Subhanahu wa taala mencukupinya dengan sesuatu yang lebih agung daripada itu dan lebih mulia, yakni dia menjadi ibunda kaum mukminin. Terwujud nyatalah mimpinya. Dia berpindah dari kemuliaan duniawi di istana ayahnya, kemudian berpindah ke istana suaminya. Syafi' itu maksudnya memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpindah lagi ke rumah suami paling kemudian berpindah ke istana suaminya Syafi', kemudian berpindah ke rumah suami paling agung di dunia, yakni menjadi istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memiliki istana dan tak mempunyai harta benda yang fana, tetapi beliau memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat di bawah naungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Seorang mukmin itu sangat menginginkan sesuatu yang paling utama di dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya sungguhnya Allah itu mencintai perkara-perkara yang terbaik dan membenci yang buruk lagi hina. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya Jannatul Firdaus yang tertinggi. Himmah itu cita-cita yang tinggi. Orang kalau punya cita-cita yang tinggi, dia akan bersemangat untuk berusaha mewujudkannya. Dan cita-cita tertinggi bagi seorang muslim itu bukan perkara duniawi, tapi perkara ukhrawi, yaitu perjumpaan dengan Allah, masuk surga dan berjumpa dengan Allah. Itu cita-cita tertinggi seorang muslim. Makanya seorang muslim itu di semua harapannya selalu landasannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi dunia tetap dibidik juga, tapi dunia yang hasanah. Akhirat lebih dibidik lagi, karena juga ingin di akhirat juga hasanah. Itu seperti itu. Jadi bukan lantas kemudian membidik akhirat melalaikan dunia, sebagaimana lebih salah lagi membidik dunia melupakan akhirat. Yang betul adalah ya dunia hasanah, akhirat hasanah. Jadi targetnya ya bahagia dunia akhirat. Itu harapan seorang muslim. Makanya seorang muslim itu dimanapun dia berada, dia orientasinya selalu itu, selalu dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Sampai yang saya ceritakan kemarin di sini, bahkan masalah bisnis sekalipun itu hitung-hitungannya bukan cuma untung rugi, tapi dunia akhirat. Bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah senang, bagaimana Allah cinta, bagaimana Allah mulia, tidak murka kepada kita. Itu seorang muslim itu harus selalu berusaha begitu. Balasan memilih Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lebih memilih Allah dan Rasulnya, ya tentu Allah juga akan memilih beliau. Itu juga. Orang itu kalau memilih Allah dan Rasulnya, maka orang itu juga akan dipilih oleh Allah. Pernah ada orang, beliau itu jualan lukisan-lukisan, karya seni. Seniman memang beliau, jual karya seni. Awal-awal tobat lah itu. Awal-awal tobat beliau itu ada tamu dari luar negeri mau beli lukisannya itu. Kata yang bersangkutan, ini pas banget masuk waktu sholat zuhur, jadi saya harus sholat dulu. Karena kalau beli karya seni kan tidak sebentar. Kalau beli beras kan tinggal ngambil aja. Kalau seni kan perlu ngobrol, perlu apa. Saya mau sholat dulu katanya. Loh, kamu mau uang saya apa sholat dulu? Kalau beliau cerita itu, padahal satu saya lagi butuh duit katanya. Cerita lagi butuh duit itu. Tapi saya pilih sholat aja deh. Akhirnya mohon maaf, saya saya tutup, saya mau sholat dulu aja. Akhirnya sholat beliau jamaah di masjid. Pulang,
Orang itu masih di situ, bule itu masih di situ. Kata dia, loh, tapi tidak ada kata lohnya, itu modifikasi ya. Ya pakai bahasa Inggris tentunya. Loh, sampean kok tidak pergi? Kan katanya tadi mau pergi kalau saya tidak melayani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bule itu ngomong gini. Kata, ada apa? Oh, biasa itu. Kata bule itu gini, seumur-umur belum pernah ada orang yang nolak duit saya. Baru sekarang ada orang yang nolak duit saya. Kamu ini katanya, demi sholat kamu nolak duit saya katanya. Saya penasaran aja, saya tunggu aja kamu. Saya pengen tahu kayak apa sih kamu ini katanya. Seumur-umur belum pernah ada orang yang nolak duit saya. Kamu orang pertama yang menolak duit saya demi untuk sholat itu. Penasaran akhirnya kan, ngobrol lah itu. Beli ya, jadi beli. Ya Allah. Jadi kalau orang itu lebih mengutamakan Allahnya, insya Allah tidak akan kehilangan dunianya. Tapi kalau mengutamakan dunianya, bisa kehilangan Tuhannya. Sehingga orang tua dulu ngomongnya apa? Orang kalau nanam padi itu tumbuh rumput, ilalang itu. Tapi orang nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Iya, no? Tinggi. Makanya orang itu kalau nanam akhirat duniawi ikut. Orang kalau akhiratnya milih akhirat, dunia ikut. Tapi kalau milih dunia, akhirat tidak akan ikut. Makanya kan orang yang ketika berdoa Rabbana atina fid dunya tok itu kata Allah wa ma lahu min akhirati min khalaqu. Tidak akan dapat bagian akhirat kalau orientasinya duniawi. Tapi kalau orientasinya akhirat, itu dunia dapat, akhirat dapat. Nah, kita ini harus punya orientasi dunia akhirat. Himmah kita, cita-cita kita harus targetnya itu dunia akhirat. Balasan memilih Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan bahwa tatkala Juwairiyah radhiyallahu anha menjadi tawanan wanita, ayahnya yakni Haris ibn Abdiror bin Abi Diror, pemimpin komunitas Yahudi Bani Mustaliq, dan pemuka mereka datang menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, sesungguhnya putriku itu tidak pantas dijadikan tawanan dan lebih mulia daripada itu. Dia lebih mulia daripada itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapatmu jika aku berikan pilihan kepada dia? Ayahandanya datang kepada Juwairiyah radhiyallahu anha sembari berkata, sesungguhnya pria itu memberimu pilihan, pilihlah dan jangan membuat kami malu. Juwairiyah radhiyallahu anha berkata tegas, sesungguhnya saya memilih Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya berkata, demi Allah sungguhnya kamu telah membuat kami malu dan terhina, kata bapaknya saat itu. Kemudian bapaknya kembali datang pada hari berikutnya dengan membawa harta tebusan. Tatkala dia berada di Aqiq, sebuah lembah di dekat Madinah, dia memandang onta-onta yang akan dia gunakan menebus putrinya besok pagi. Dia menginginkan 2 ekor onta betina dari sekian banyak onta itu. Lalu dia menyembunyikannya di salah satu jalan di lembah Aqiq. Kemudian dia datang membawa onta yang sedemikian banyak itu menghadap Rasulullah SAW dan berkata, hai Muhammad, kalian menawan putriku, ini kuberikan tebusannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, di mana 2 onta yang kau sembunyikan di Aqiq di jalan itu? Ini itu. Nabi gitulah. Haris kaget lalu berucap, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Wah, kita nahanan iki. Demi Allah tidak tiada yang beritahukan perbuatanku itu kepadamu kecuali Allah. Haris langsung masuk Islam juga akhirnya. 2 anak laki-lakinya juga masuk Islam dan diikuti oleh mayoritas orang-orang dari kaumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminang Juwairiyah, lalu
Haris menikahkannya dengan beliau. Tatkala orang-orang mengetahui pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka berkata, saudara persemandaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka membebaskan budak Bani Mustalik yang mereka miliki, baik laki-laki maupun perempuan. Akhirnya gara-gara itu dibebaskan semua. Tidak enak ipare Nabi. Pernikahan Nabi kita Muhammad SAW dengan Juwairiyah itu berdampak pada dimerdekakannya 100 orang dari kalangan Bani Mustalik yang menjadi tawanan. Juwairiyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling besar berkahnya bagi kaumnya. Jadi barokah pernikahan itu saudara-saudaranya dimerdekakan, tidak jadi tawanan. Balasan memilih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW adalah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana perintah Allah Ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi pilihan kepada istri-istri beliau, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, ku beri kesenangan dunia kepada kalian dan ku ceraikan kalian secara baik-baik. Nanti saya terangkan insyaallah. Jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka siksaannya akan dilipat gandakan 2 kali. Karena beliau kalau dapat pahala 2 kali lipat, maka kalau dapat dosa juga 2 kali lipat. Dan itu adalah mudah, ini khusus bagi keluarga Nabi ya, dan itu terutama bagi para istri Nabi. Dan itu adalah mudah bagi Allah. Barang siapa di antara kalian yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia beramal soleh, maka kami akan memberikan pahala kepadanya 2 kali lipat juga, dan kami sediakan untuk dia rizki yang mulia. Juwairiyah radhiyallahu anha sebagaimana Zaid bin Harithah radhiyallahu an yang memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keluarganya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukupinya dengan cara mengangkatnya sebagai anak sampai dia dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Dan ini sebelum turunnya ayat yang mengharamkan pengangkatan anak atau adopsi yang dinisbatkan kepada bapaknya, maksudnya ya. Kalau diangkat anak tetap bin bapaknya nggak apa-apa, bapak asli maksudnya. Saya mau terangkan dulu ini. Yang pertama itu berkaitan dengan Siti Juwairiyah, saya kira sudah selesai tadi ya. Saya tentang ayat tadi loh. Wahai para istri Nabi, kalau ingin dunia kemari akan aku beri, tapi aku ceraikan engkau, itu kata Nabi kepada para istrinya atas arahan Allah. Itu di Al-Ahzab ayat 28 sampai 30. Itu ada sababun nuzulnya. Jadi ceritanya itu para istri Nabi itu dengan jubirnya saat itu Siti Aisyah radhiyallahu anha mengajukan permohonan agar para istri Nabi itu mendapat fasilitas duniawi seperti istrinya Raja Persia Romawi. Ada kemewahan-kemewahannya lah. Ya paling enggak naik mobil Lexus atau apa. Minta fasilitas kendaraan atau fasilitas kemewahan duniawi. Ya, Nabi itu sedih, Nabi sedih, kecewa Nabi itu. Ya marah juga sebenarnya beliau itu. Tapi beliau diam. Nah, Nabi itu bukan tidak mampu. Karena kalau Nabi mau, Gunung Uhud jadi emas untuk beliau. Bukit Sofa, Bukit Marwah bisa jadi emas untuk beliau. Kalau beliau mau. Beliau sedih itu. Nah, Allah tahu kekasihnya sedih. Terus diajari oleh Allah ngomong kayak kita gitu. Ya begini kalau bahasa kita ya. Kalau mau kemewahan dunia, aku beri, kata Nabi. Tapi setelah itu cerai. Nabi maunya cerai aja. Karena Nabi sudah kecewa banget Nabi. Terus beliau mengatakan, sekarang pilih harta, saya cerai, atau pilih Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Jadi pilih mana? Ayo.
Akhirnya semua kompak seluruhnya milih Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ya harta nggak ada apa-apanya lah dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Nabi sudah terlanjur marah ya saat itu. Nabi mengilah istrinya. Mengilah itu Nabi sumpah akhirnya. Sumpah selama 1 bulan tidak akan menyentuh istrinya seluruhnya. Sumpah Nabi, ilah. Namanya ilah. Akhirnya Nabi itu selama sebulan itu Nabi pulangnya ke masjid, tidak ke rumah. Pulang ke masjid terus selama sebulan. Nah, itu ada beberapa hikmah itu. Ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, berarti cintanya para istri Nabi itu teruji ya. Dibandingkan dengan kemewahan dunia, lebih memilih Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Itu satu. Nah, wajar kalau beliau disebut dengan ummahatul mukminin, wanita solihah yang seterusnya itu. Dan yang kedua, itu untuk menepis anggapan yang keliru bahwa katanya Nabi itu kan orangnya hiperseks, mania seks atau apalah, kan banyak tuduhan-tuduhan kepada Nabi itu. Adalah mengatakan Nabi itu gini, kan banyak tuduhannya kepada Nabi itu. Itu kalau orang hiperseks nggak gitu sebulan itu. Tapi Nabi bisa nggak begitu sebulan itu bisa. Allahu Akbar. Tapi jangan bilang Nabi itu lemah. Nabi itu pernah dalam satu riwayat, nun sewu nggih, 9 istrinya digilir sekaligus. Itu pernah itu. Ya kan Nabi itu tiap hari datang ke rumah istri masing-masing. Sampai sahabat nanya di mana kekuatan Rasulullah Muhammad SAW? Madu itu. Pakai madu itu dan itu madu hangat ya. Jadi air dulu baru madu, bukan madu baru air. Itu seperti itu. Itu Nabi. Tapi Nabi itu bukan orang yang maniak juga. Dan beliau itu 1 bulan nggak begitu ya kuat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menepis anggapan itu juga. Itu bisa dimengerti ya. Nah, begitu 1 bulan, saat itu 29 hari Nabi menemui Siti Aisyah terlebih dahulu. Nah, itu ceritanya gitu. Jadi singkat cerita, apa yang terjadi pada keluarga Nabi itu ya bagian dari prahara rumah tangga biasa ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kemudian semuanya itu kembali baik. Nah, kalau kita ngomong rumah tangga, mana ada rumah tangga yang nggak ada masalah? Ya, semua pasti ada masalah. Itu seperti itu. Nah, teman ya tadi itu. Yang terpenting bagaimana satu sama lain punya komitmen untuk saling berusaha bergandengan tangan sampai surga, itulah yang penting itu. Nah, begitu itu kan enak ngomongnya aja. Kadang ya butuh kekuatan kesabaran yang ekstra. Itu seperti itu. Tidak gampang loh ngadepin seorang istri yang jauh-jauh dari Surabaya ngajak ke Lumajang hanya untuk foto-foto di Semeru, itu kan gak gampang. Allah, mendung lagi. Allah Akbar. Lanjut. Singkat cerita ya semua itu merupakan bagian dari pernak-pernik kehidupan rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya sering kalau di ceramah nikah itu menyampaikan, jangan dikira di dalam rumah tangga Nabi itu nggak ada masalah. Ada masalah juga sama. Cuman masalahnya cepat selesai. Kenapa cepat selesai? Karena hakimnya Allah, hakimnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini kok ada sendoknya, menu apa ini? Kenapa? Bihun goreng. Kok ada sendoknya sekarang? Tadi garpu. Tapi ini bukan mie yang nyari di gang-gangnya Jatinegara, bukan? Bukan. Kok sempet-sempetnya itu nyari di gang-gang kecil Jatinegara itu. Namanya juga kuliner, Ustaz. Oh gitu ya. Tapi halal itu Bu ya, halal itu ya. Insya Allah halal, Ustaz. Insya Allah. Jualan banyak orang kita kok. Oh, banyak orang gitu. Oh ya wis. Ya. Nggih. Oh, lanjut. Terus keindahan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keindahan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ada akhlak yang mulia, Nabi disuruh menyempurnakan. Berarti apa itu? Gimana? Ada akhlak yang mulia, Nabi disuruh menyempurnakan. Berarti apa? Nabi itu akhlaknya di atas budi pekerti yang agung. Jadi makanya gini, Bu. Kita itu kan kalau dizolimi itu punya dua hak. Hak pertama hak membalas. Letak akhlak karimahnya di mana? Kalau balasan kita seimbang, itu baru namanya akhlak karimah. Kita dizolimi, kita membalas. Terus kita sanggup memaafkan, itu masih akhlak karimah. Tapi kalau kita dizolimi, kalau kita balas kezaliman dengan tidak hanya memaafkan, malah kita baiki dia, membalas keburukan dengan kebaikan, itu baru di atas budi pekerti yang mulia. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu orangnya. Makanya seorang Yahudi itu ketika ngetes kerasulan Nabi kita Muhammad SAW kan diganggu beliau. Si Yahudi ini rupanya punya keyakinan. Apa kata si Yahudi itu? Karena saya punya keyakinan kalau dia betul-betul Nabi, semakin saya ganggu semakin baik dia sama saya. Itu yang ibu pernah dengar dalam sirah, ada Nabi kalau lewat di sebuah jalan di Madinah itu yang Nabi diludahi, kadang dilempar biji kurma, kadang dilempar sama tangkai-tangkai kurmanya. Dan itu betul, ketika satu saat Nabi lewat tidak ada yang meludahi, tidak ada yang melempari, kan beliau tengok-tengok, ternyata yang meludahi itu sakit. Dan Nabi yang pertama kali menjenguk kan, itu seperti itu. Masya Allah. Nah, itu kan tidak gampang, itu cuma enak ngomongnya aja, kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Iya pakai dal, iya nggak gampang. Itu dan itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari Nabi, di mana kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih. Nabi itu kalau bayar utang nggak pernah pas, lebih selalu. Makanya orang kafir itu, orang yang paling pelit sekalipun, kafir pelit, itu kalau yang pinjam Nabi langsung dikasih. Itu ibu pernah dengar nggak hadis Nabi tentang Nabi sebelum wafat terlibat gadai gandum 10 gantang itu? Iya. Itu aukamakal, itu kan Nabi pinjamnya ke siapa? Yahudi namanya Abu Syaham. Siapa Abu Syaham itu? Yahudi medit bakul miras. Bakul miras itu Abu Syaham itu. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, ini beberapa hikmahnya. Pertama, Nabi itu kalau pinjam ke sahabat pasti nggak terjadi akad nanti. Pun betul usah dipundut mawon ya Rasulullah. Nyawanya jadi kasih apalagi hartanya. Nah, Nabi itu nggak suka manfaatin orang gitu loh. Nabi itu sukanya akad-akad aja. Maka dicarilah orang kafir yang pelit biar akadnya jelas gitu. Abu Syaham itu sebut. Dan orang-orang kafir kalau yang pinjam Nabi dikasih, karena Nabi kalau bayar utang nggak pernah pas, selalu lebih. Ngerti itu. Dan tidak ada perjanjian, karena kalau janjian riba namanya. Nabi selalu bayarnya lebih, dan orang tahu karakter Nabi. Wong keburukan aja dibalas dengan kebaikan, apalagi kebaikan dibalas dengan yang lebih baik lagi. Itu seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahasanya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyucikan beliau dengan firman-Nya yang artinya di surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Nabi pastilah di atas budi pekerti yang agung. Makanya ada ulama yang mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia bukan karena akhlaknya, bukan. Justru akhlak itu menjadi mulia gara-gara Nabi Muhammad SAW. Nabi itu mulia karena Allah langsung yang memuliakan. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak.
dan kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi. Jadi Nabi itu mulia bukan karena akhlaknya, justru akhlak itu menjadi mulia gara-gara dikaitkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mulia karena Allah langsung yang memuliakan. Kemuliaan akhlak beliau Rasulullah SAW itu diketahui dan dikenal oleh orang yang jauh dan orang yang dekat, sehingga semua orang ingin mendapatkan kasih sayang dan kelembutan beliau, pemberian maaf beliau terhadap musuh yang menyakiti dan memerangi beliau. Disinilah kita melihat bagaimana Juwairiyah radhiyallahu anha datang menghadap kepada beliau untuk mendapatkan pertolongan dalam membayar mukatabahnya untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan. Walaupun ayahandanya adalah orang yang mengumpulkan berbagai kabilah untuk memerangi Nabi kita Muhammad SAW, akan tapi dia tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia, perangai yang baik dan sifat yang utama, yakni tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, tetapi lebih suka memaafkan dan melonggarkan. Bahkan beliau membalas tindakan lalim orang lain dengan pemuliaan dan pemberian sedekah yang berlimpah, sehingga pelaksanaan dari perintah Allah Ta'ala sebagai pelaksanaan dari perintah Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Al-A'raf ayat 159. Berilah maaf, perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Serta firman-Nya yang di surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Besar banget pahalanya kalau kita memaafkan. Hati beliau lembut dan sayang kepada wanita Arab dari kabilah Khuza'ah itu. Khuza'ah ini, putri pemuka Bani Mustalik itu berdiri di pintu rumah beliau, merendahkan diri kepada beliau, tidak meminta tolong dalam menjalani musibahnya itu kepada selain beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyia-nyiakan harapannya, bahkan beliau memuliakannya dengan pemuliaan yang teragung, mencukupinya dengan pencukupan yang terbesar, agar dia menjadi ibunda bagi orang-orang beriman dan menjadi istri bagi sang pemuka orang-orang awal dan orang-orang akhir. Singkat kata singkat cerita, kita itu kalau datang ke orang yang kita tahu perangainya baik, sementara kita lagi ada masalah, itu kira-kira kita tenang apa tenang? Tenang. Ada orang kita tahu nih orangnya akhlaknya bagus, pokoknya orangnya baik lah, lahir batin, kita tahu betul. Suatu saat ibu berbuat kesalahan dan ibu akan menghadap kepada dia, dan ibu tahu ibu akan dimarahi karena ibu berbuat kesalahan. Tapi ini marahnya orang yang baik, sehingga orang yang dimarahi itu ya tenang. Kenapa? Karena marahnya orang yang baik itu nggak akan ngawur gitu. Paham nggak betul? Ketua bimbel mau marah misalnya. Wah misalnya. Tapi Bu Ira jarang marah. Langsung main pecat itu aja. Guyan. Misalnya. Ya, enggak ini misalnya. Ini contoh aja, namanya juga contoh. Siapa lagi yang bos selain Bu Ira sini? Bu Nani yang bos ya. Oh gitu ya. Ya misalnya ini misalnya. Misal Bu Ira mau marah misalnya. Yang mau dimarah itu karena kalau dia kenal Bu Ira, kalau saya kan kenal beliau. Jadi saya kalau beliau marah saya tenang-tenang aja, beliau orang baik. Jadi kecuali orang nggak kenal beliau atau sudah lama tapi nggak kenal beliau, itu ya repot juga. Jadi misalnya saya kenal Bu Ira, siapa yang nggak tahu Bu Ira? Insya Allah kenal lah, insya Allah. Saat Bu Ira misalnya ada anak buahnya melakukan kesalahan yang buat Bu Ira marah. Ya kalau orang yang kenal betul Bu Ira, sebenarnya masalah dengan Bu Ira itu apa sih? Diajak ngopi juga selesai kok misalnya. Nah ini misalnya. Nah ini misalnya. Siapa yang nggak kenal Bu Ira misalnya? Bu Ira itu pokoknya diselondoi api-api ya bisa kok orangnya misalnya. Kecuali memang diajak benturan gitu misalnya itu. Nah, kalau kenal akhlaknya Bu Ira yang notabene selama ini mungkin Masya Allah dikenal baik misalnya gitu. Kecuali Bu Ira bengis orangnya.
bengis, kejam misalnya, raja TK misalnya gitu, itu misalnya gitu. Sehingga kemudian wah pasti orang ya deg-degan ngadepi orang yang zalim itu. Kenapa? Karena orang yang zalim kecenderungan kalau marah pasti ngawur kan. Itu beda dengan orang yang kalau orang itu mengasal dasarnya memang baik. Maka orang-orang yang mengenal seseorang yang baik ketika marahnya pun orang yang dimarahi nggak akan takut. Kenapa? Ngerti. Oh ini orangnya baik, marahnya juga tidak akan zalim karena orang yang baik itu dalam marahnya pun dia tidak akan zalim insyaallah. Dan kalau namanya ada kesalahan kan bisa dibicarakan secara baik-baik. Nah, sosok itu ada pada yang mulia Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dalam kondisi konflik antara keluarganya dengan Nabi pun Siti Juwairiyah paham ini yang saya hadapi ini orang yang mulia, yang tidak akan ngawur dalam marahnya dan yakin dia tidak akan zalim. Maka beliau memberikan diri bicara di hadapan Nabi kita Muhammad, soalnya diyakini sebagai orang yang baik itu. Dan asal Anda tahu, ketika seluruh Nabi nanti tidak berani menghadap kepada Allah untuk mohon syafaat, satu-satunya Nabi yang berani meminta syafaat kepada Allah adalah, yang diizinkan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kenal betul Tuhannya Allah, di mana Allah yang sedang beliau hadapi, yang satu lagi murka Allah di akhirat saat itu adalah Tuhan yang sama ketika masih di dunia. Allah yang beliau hadapi adalah Allah yang sama. Kata para ulama gitu, Allah yang sama yang ketika berada di dunia dulu, yaitu Allah yang maha kasih, maha sayang, maha baik, yang kebaikannya, maha sayangnya tidak pernah berubah, baik dulu waktu di dunia maupun di akhirat. Maka betul kan, begitu Nabi menghadap kepada Allah, merendah kepada Allah, kata Allah, bangkit wahai Nabi, isfa' fatu syafa', mintalah kamu syafaat, diizinkan kamu mohon syafaat. Isfa' fatu syafa'. Nah, makanya kan harusnya kan kalau taruhlah misalnya ada benang kusut antara bosnya tadi Bu Ira misalnya sama anak buahnya, ini misalnya, ini contoh aja ya. Maka siapa yang nggak kenal Bu Ira, wis diajak ngomong baik-baik aja, mosok gak iso sih dimarahin ngomong perkara gampang kok iki, perkara yang bisa diajak bicara baik-baik. Kalau anak buahnya kenal Bu Ira sebagai orang yang baik, dan atau Bu Ira kenal juga anak buahnya sebagai orang yang baik, itu misalnya. Jadi semua itu bukan tidak bisa dibicarakan. Itu kalau orang yang baik. Jujur orang keras kepala, kan ada orang yang keras kepala, kepalanya itu keras, kalau dipukul tuh bunyi tang gitu. Keras kepala beda bab ini, gak kena cak ngomong iki gitu. Makanya saya pernah ada beberapa kasus, saya bilang sama ndak kenal wonge sih, kenal wonge jak ngopi mari kok, dijak ngopi jak beres. Asal ngomong baik-baik jak ngopi beres. Kalau memang dasar orangnya perangainya apa? Bagus. Akhlaknya apa? Bagus. Kecuali memang akhlaknya enggak bagus, ya tadi suka semena-mena, suka zalim misalnya, keras kepala, sombong, angkuh, gak kena jak omong misalnya. Ya repot kalau gitu ya. Itu jangankan dalam kondisi marah, dalam kondisi enggak marah pun sudah zalim. Apalagi dalam kondisi marah, lebih zalim lagi itu. Nah, terhadap orang-orang yang bengis begini ya kita juga wah serem ya guys. Ada usah cak omong ya, cak omong malah tambah dating kok ini. Itu seperti itu. Nah, makanya ini beliau memberanikan karena pengakuan Siti Juwairiyah radhiyallahu anha akan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah cerita enggak di sini, ada seorang kiai besar. Kiainya sih kecil tapi pengaruhnya besar. Ya, takutnya Anda nyangka kiainya berannya besar, enggak, kiainya kecil, teman pengaruhnya besar beliau. Satu saat beliau itu panggil seluruh pengurus pesantren, termasuk keponakannya yang kenal betul pamannya, yang berbuat kesalahan menurut pamannya. Jadi berbuat salah ceritanya ini. Wah, berbuat sesuatu yang istilahnya bikin pamannya marah. Dipanggil semuanya kan. Marah beliau, marah besar beliau. Yang aneh itu gini, keponakannya itu tenang. Sementara pengurus pondok yang dimarah itu hampir ada yang sampai mau pingsan, saking marahnya beliau. Gak mukul, cuma marahnya, saking wibawanya itu marah sampai yang dimarah itu hampir mau pingsan, pengurus pondok itu. Tapi keponakan itu tenang, santai aja dia. Terus beliau kan nulis cerita tentang marahnya pamannya itu. Kenapa saya tenang?
Dan kenapa pengurus pondok, lurah pondok kok pada nggak tenang semua? Karena saya kenal paman saya. Saya tahu paman saya itu hatinya penuh dengan kasih sayang orang. Saya tahu saya berbuat salah dan saya pantas dimarahi, tapi saya tahu paman saya. Paman saya orangnya penuh kasih orang. Orangnya penyayang, orangnya baik. Saya tahu paman saya. Mas saya tenang, pengurus nggak kenal paman saya. Dia dikira paman itu marah-marah dengan. Oh begitu selesai marah beliau, kata beliau, sekolah mangan, yo. Jadi hadiahkan makanan. Akhirnya akrab lagi. Ya beliau marah cuma sekali itu aja, karena memang ada hal yang membuat beliau harus marah. Jadi ketika memang ada hal yang membuat beliau harus marah, beliau marah gitu. Tapi yang mengenal itu, dimarah itu ya tenang. Kenapa? Karena tahu yang marahnya orang yang baik. Marahnya karena saya. Sehingga saya dulu itu, saya punya kiai, bukan dulu sampai sekarang juga masih punya kiai. Namanya Kiai Haji Ahmad Sadi Johari Hafizahullah. Nah beliau ini suatu saat itu pamit ke seorang kiai, namanya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Nah beliau itu pas sowan Kiai Hamid mau pamit kembali ke Mekah untuk belajar lagi. Itu sama Kiai Hamid dimarahi beliau. Allah yarham, Kiai Hamid marah sama beliau karena udah waktunya mengamalkan ilmu, jangan hanya nyari ilmu aja tapi lupa mengamalkan, kira-kira gitulah. Beliau itu menurut cerita kiai saya dimarahi oleh Kiai Hamid itu selama 2 jam sambil berdiri pakai bahasa Arab. Jadi Kiai Hamid itu marah sama beliau selama 2 jam sambil berdiri pakai bahasa Arab. Wes kurang apa ya. Itu selesai dimarahi, sedih beliau? Enggak, bahagia beliau. Beliau cerita sama saya itu, saya bahagia dimarahi Kiai Hamid itu. Senang beliau itu dimarahi Kiai Hamid itu. Kenapa? Karena yang dirasakan bukan marahnya, perhatian sang kiai itu. Jadi saat Kiai Hamid marah itu yang dirasakan oleh Kiai Sadid, kiai saya itu adalah kasih sayangnya Kiai Hamid. Bisa nggak kita begitu marahnya itu? Jadi kita marah, tapi yang kita marah itu merasakan kasih sayang kita. Dan itu pasti marahnya orang-orang yang akhlaknya tingkat tinggi. Tidak mungkin orang yang marahnya sambil ngabsen binatang seragunan itu tidak mungkin. Kan ada orang kalau marah itu sambil ngabsen binatang seragunan itu. Apalagi kalau yang ngabsen orang Jawa Timur. Wah itu mesti binatang tertentu yang keluar itu. Kalau pengen tahu binatang apa saja, tanyakan sama suaminya Bu Desi. Atau yang pernah lama tinggal di Malang. Allah, tidak pernah ya, memang nggak pernah ya, kalau suaminya itu tidak pernah di rumah. Itu bisa dimengerti ya? Nah, makanya itulah akhlak Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi konflik sekalipun beliau masih bisa berbuat kebaikan. Karena beliau itu orangnya tadi kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih, bahkan keburukan pun dibalas dengan kebaikan. Ini akhlak yang di atas akhlak yang mulia tadi itu namanya. Kalau kita membalas dengan balasan yang pas itu akhlak yang mulia itu. Memaafkan itu akhlak yang mulia, tapi membalas dengan kebaikan lebih itu lebih mulia. Itu di atas akhlak yang mulia. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu di atas akhlak yang mulia itu. Tapi jangan dikira beliau nggak bisa marah. Beliau juga bisa marah, tapi marahnya orang yang punya akhlak yang tinggi. Kan ada orang itu kalau sudah marah semua takut, kenapa? Karena kezalimannya. Wong dia nggak marah saja zalim, apalagi dia marah. Dia suka saja zalim, apalagi dia dalam kondisi tidak suka. Itu lebih zalim lagi. Kan ada orang begitu ya. Dalam kondisi dia baik-baik saja zalim dia, apalagi dalam kondisi konflik, lebih zalim lagi. Allah, sehingga berapa banyak orang yang merasa tidak aman di samping seseorang yang tidak amanah seperti itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Hikmah dari pernikahan dengan Nabi kita Muhammad SAW, wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau itu Nggih. setelah dengan Rasulullah itu tidak mau bertemu dengan Terus nggih. seseorang yang pernah membunuh Hamzah
paman beliau. Kadang-kadang itu kan kayak dijadikan apa sih? Bukan pembenaran ya, apa sih alasan gitu ya, bahwa kadang-kadang misalnya saya dalam sebuah keluarga atau apapun gitu ya, ketika salah satu itu merasa dizolimi, maka dia tetap baik tapi berusaha untuk tidak sesering mungkin bertemu gitu. Untuk Jaga jarak. jaga jarak lah, untuk menghindari daripada nanti ada sesuatu lagi. Oke. Seperti itu ya. Bagus. Saya mau terangkan dulu gini. Kalau untuk Wahsy itu Nabi ngasih alasan. Kalau bahasa kita, tolong Wahsy jangan sering-sering di depan saya. Apakah Nabi dendam? Enggak, Nabi enggak dendam. Hati Nabi tidak mungkin dendam. Apakah Nabi tidak tulus memaafkan Wahsy? Tidak mungkin. Nabi pura-pura, tidak mungkin. Tapi lihat kalau alasan beliau. Karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah, kata beliau. Jadi beliau nggak benci sama Wahsy, cuman beliau kalau lihat Wahsy ingat pamannya. Itu yang saya sering bilang begini. Jadi Wahsy itu kalau ngaji tetap, tapi di belakang Nabi, nggak di depan, di belakang. Karena beliau kalau ngeliat Wahsy ingat pamannya. Yang saya sering bilang, sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Kita sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Nah itu soal memori itu satu. Yang kedua, kalaupun Nabi pernah menghajar, gini Bu, Nabi itu kan teladan untuk manusia, untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21, Nabi itu teladan. Jadi kadang Nabi itu juga mencontohkan kepada para sahabat, tapi itu biasanya kasuistik, tidak selalu begitu beliau. Karena tidak menutup kemungkinan di belakang hari umatnya mengalami itu. Nah, contoh menghajar. Menghajar itu menghindari seseorang karena kesalahannya supaya dia sadar, guna memberikan efek jera, atau guna menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi kalau kita ketemu misalnya atau apapun. Nah, itu Nabi juga mengajarkan hal itu. Kenapa? Karena kan tidak semua kita tangguh dalam hal ini. Ya, dan tidak semua orang itu baik untuk didekati juga kan. Kalau Nabi dominan, siapa yang mendekati Nabi pasti terpengaruh oleh beliau kan. Nah, kalau kita kan ada dua kemungkinan. Kita yang terpengaruh atau dia terpengaruh, kan gitu kan. Kalau mempengaruhi keburukan, hindari. Kalau mempengaruhi kebaikan, nah, itu istilahnya. Jadi makanya gini. Tadi kan ada standar akhlak yang mulia. Ada yang di atas akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu di atas akhlak yang mulia itu sendiri. Nabi itu secara prinsip akhlak beliau di atas akhlak yang mulia itu. Tapi kadang beliau juga mencontohkan di level yang bawah itu supaya kemudian kita kalau ada masalah minimal ini loh batasnya. Minimal loh, walaupun kamu menghindari kamu tetap baik sama dia ya. Minimal itu ada batas minimalnya. Sambil contoh gini Bu, ini contoh. Kan Nabi itu kalau masalah pribadi boleh dikata tidak pernah membalas. Betul ya. Jadi Nabi itu boleh kata tidak pernah membalas. Tapi jangan salah, Nabi juga pernah membalas. Kan Nabi itu akhlaknya Quran. Di Al-Quran itu di An-Nisa ayat 148 itu ada masa di mana kita boleh membalas. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim itu. Allah tidak menyukai perkataan yang kasar yang diucapkan secara terang-terang kecuali dari orang yang dizalimi itu. Tapi itu kan Nabi, kalaupun Nabi pernah membalas, itu barangkali dari 1000 kali Nabi dizalimi, itu barangkali Nabi cuma sekali balasnya. Kita persentase, kalau ini yang real Nabi membalas ya, perang lah misalnya, perang. Nabi tinggal di Madinah itu 10 tahun. Rata-rata hampir setiap 4 atau 6 bulan itu perang. Ya, taruhlah misalnya biar rata 6 bulan. Berarti praktis rata-rata 20 kali perang misalnya. Misalnya, taruhlah 20 kali perang. 20 kali perang itu kalau dibandingkan dengan masa dakwah Nabi yang 23 tahun. 23 tahun masa dakwah Nabi. Terus dengan intensitas perang 20 kali.
Dan itu pun dalam tanda kutip ya, Nabi diserang terlebih dahulu atau untuk menaklukkan kedoliman yang terjadi. Bukan karena Nabi melakukan penjajahan, bukan. Nah, itu kalau kita bandingkan berapa persen kira-kira? Itu ada yang mempersentase itu di dalam ilmu sejarah itu. Itu masa perangnya Nabi itu kalau dibandingkan dengan masa dakwahnya Nabi itu cuma 1%. Cuma 1% dari 100%. Waktu 20 kali selama 23 tahun ada perang 20 kali, dan itu pun saya ulang sekali lagi konteksnya Nabi didolimi itu. Artinya Nabi diserang baru Nabi mempertahankan diri, atau untuk menaklukkan kedoliman yang terjadi, atau ada pengingkaran perjanjian itu Nabi baru menyerang. Nah, itu di persentase cuma 1%. Berarti apa? Sisanya itu Nabi menebar kasih sayang semua. Tapi Nabi harus pernah balas, supaya umat ini tahu bahwa dalam kondisi sabar pun kita bisa membalas. Nabi itu mencontohkan sabar tanpa pembalasan total itu 13 tahun di Mekah. Itu sabar tanpa membalas sama sekali. Tapi di Madinah Nabi mencontohkan sabar yang membalas. Nabi. Ya, jadi saya ulang, Nabi di Mekah itu 13 tahun mencontohkan sabar tanpa membalas. 10 tahun di Madinah Nabi mencontohkan sabar yang sambil membalas. Ya, jadi ya itu apa maksudnya itu? Kan ada masa di mana kita memang kuat tidak membalas, ada. Bahkan kita maafkan, bahkan kita baiki. Tapi ada masa di mana aku udah capek. Ada masa gitu ya kan ya? Ada masa. Tapi kita nggak boleh ingkar juga kan. Paling mentok ya wis, sementara tak hindari si Ail, aku lagi capek ini. Golek nggak tak depi terus, iya. Saya tak ambil jarak dulu aja. Itu yang sering saya bilang di sama ibu-ibu. Tidak apa-apa menghajar itu, tapi jangan memutus. Jangan memutus. Jangan kita tetap punya komitmen baik. Menghajar itu menghindari. Menghindari. Kenapa? Jangan memutus. Ya. Nah, itu saya kadang secara pribadi, Bu. Saya secara pribadi itu kadang juga mengambil sikap. Ada orang-orang tertentu yang saya putuskan, wes iki ndak kena terusno ya arek iki. Cukup arek iki bisa. Tapi saya tidak memutus. Artinya kalau sewaktu-waktu misalnya memungkinkan saya untuk membantu, tetap saya bantu. Tapi lek gak sih. Mergo ada hal apa gitu. Itu seperti itu. Ya, itu manusiawi, tidak ada masalah. Dan itu masih dalam tingkat akhlak selama kita punya komitmen baik. Saya kira itu. Wallahu alam. Jadi kadang Nabi itu sengaja mencontohkan di pada level-level yang rendah, bukan rendahan ya. Rendah dalam rangka untuk, karena ada beberapa umatnya mungkin mencapai pada titik nadir pertahanan yang sudah tidak mampu lagi gitu. Kalau suami boleh menghajar istrinya. Tadi namanya mengilah itu. Mengilah. Kalau istri boleh nggak? Nggak ada dalilnya. Begitu siap-siap loh, kita loh. Kalau istri nggak boleh. Nggak ada dalilnya. Tidak apa-apa, nggak ada dalilnya. Tapi saya mau cerita gini. Kalau suami kan pemimpin, pemimpin kan berhak punya kebijakan di antaranya itu. Nah, kalau istri kan makmum kan harus nurut sama pimpinannya. Selama itu tidak mengikat, tidak durhaka kepada Allah dan Rasul, kan wajib taat. Jadi cara misalnya jenengan porik sama suami, itu tetap harus, kan istri yang soleh tetap melayani suami. Walaupun sambil mencep kopi tetap dihidangkan. Walaupun sambil mencep ya nasi padang tetap harus dihidangkan. Ya, yang penting kewajiban tetap harus jalan. Makanya kan kata Muawiyah radhiyallahu an, beliau mengatakan, nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dia akan memuliakan putrimu saat dia senang dan tidak akan menghinakan putrimu pada saat dia marah. Nah, istri juga sama kan? Istri yang bertakwa itu ketika dia senang kepada suaminya, dia muliakan suaminya. Pada saat marah sama suaminya pun dia tetap melayani suaminya, tetap menghormati suaminya. Ya melayani sambil marah tidak apa-apa. Gitu ya? Iya. Itu seperti itu. Makanya istri yang solihah, suami yang solihah itu saat marah hak-haknya masih dipenuhi. Itu seperti itu. Monggo yang lain silakan kalau ada.
Makanya Nabi itu ya pernah marah, Nabi itu pernah sedih, pernah nangis Nabi. Supaya kalau kita sedih, nangis, marah ada contohnya gitu. Dan ada ilmunya gitu. Ada arahannya gitu. Kalau misalkan si suami kan surga itu ada di suami ya Ustaz ya. Terus. Terus tapi kalau suaminya misalnya jahat gimana Ustaz? Bagus. Misalnya suaminya galak, jahat gitu gimana? Ya, cari suami lagi. Iya, dipulangin ya Ustaz, dia dipulangin. Enggak, saya mau terangkan dulu. Ya kalau sanggup sabar dengan suami yang seperti itu tentu lebih baik. Kalau sanggup sabar. Kan misalnya ini suaminya tidak bisa jaga mulutnya, tapi transferan lancar, tidak usah fokus sama mulutnya, fokus sama transferannya aja. Alhamdulillah gitu. Nah, terus kata kuncinya itu kalau ibu sanggup sabar menghadapi suami yang begitu ya bagus. Itu surga insya Allah itu. Jadi surganya melalui jalur sabar. Ya, jadi jalur capek memang kalau sanggup, tapi luar biasa. Kalau sanggup luar biasa. Tunggu dulu, kalau nggak sanggup, daripada dipertahankan menambah banyak dosa, misalnya gitu ya, maka silakan ajukan ke hakim untuk gugat cerai. Ya, kalau misalnya nggak sanggup. Ya, kalau sanggup luar biasa, Kalau nggak sanggup, silakan ajukan kepada hakim untuk gugat cerai secara baik-baik. Nggak ada sih, kalau gugat cerai nggak ada baik-baik. Rata-rata gugat cerai nggak baik. Pasti ada yang nggak baik kalau sampai gugat cerai, biasanya gitu. Wallahu a'lam. Jadi boleh ngambil hak untuk bercerai. Tapi kalau sanggup bersabar dan bertahan itu tentu lebih baik. Kalau orang minta nasihat ke saya sekarang itu sering kali ngomongnya, ya udahlah kalau masih bisa diperbaiki. Kalau masih bisa dipertahankan. Itu saya sekarang. Kalau saya sebelum tahun 2016, udah cerai aja. Saya dulu saya masih ingat betul titik balik saya itu di tahun 2016 itu. Sebelum 2016 itu sering orang konsultasi saya, udah cerai aja. Kenapa gitu? Ya kan masih muda, Bu. Nah, biasa. Gantinya juga belum tentu kan Ustaz. Belum tentu lebih baik juga. Iya. Itu saya dulu. Terus kalau sekarang ya di sabarnya itu. Kalau saya dulu tuh gitu. Nah, kenapa? Karena saya juga orangnya nggak mau ribetnya. Gitu. Ada istrinya seorang ustadz, saya nggak sebut nama merek ustadznya. Konsultasinya dengan saya sampai cerai betulan itu. Tapi saya nggak nyuruh dia cerai sih, cuman ya saya bilang kalau memang dipertahankan nggak bagus udah cerai aja, sampai cerai betul itu. Konsultasinya ke saya saat itu. Andai kan, iya. Ya tapi memang alasan hukumnya ada gitu. Bukan ngawur juga, saya ada alasan hukumnya. Cuman saat itu hukumnya nggak pakai kebijakan gitu loh, nggak pakai kebijaksanaan. Nah, pokoknya hukum mau naik. Sampai ada ibu-ibu itu ngomong ke saya gini, Ustadz ini kalau ngomong kok nggak pakai perasaan ya. Saya bilang, loh ibu nanya ke saya, nanya hukum kan? Kalau nanya hukum nggak pakai perasaan, saya bilang gitu. Kalau ibu mau pakai perasaan, bukan nanya hukum, curhat namanya. Saya bilang gitu. Nah, tapi setelah 2016 itu saya kalau ada orang konsultasi itu saya sering ngomong gini, kayak kalau bisa diperbaikilah. Kalau masih bisa dipertahankan ya dipertahankan, saya bilang gitu. Terus pokoknya ngomongnya gitu aja sampai detik ini. Saya ngomong gitu. Sampai ada mertuanya jamaah saya itu ngomong gini, itu Ustadz ngajarin apa sih kok nyuruh gugat cerai suaminya katanya. Padahal saya itu nggak ngawur juga, karena ada alasan hukum. Nah, cuman kalau memang nggak ada alasan hukum, saya juga nggak akan nyuruh bercerai. Cuman setelah 2016 itu saya pikir-pikir, ternyata perceraian itu nggak sesederhana yang di permukaannya. Perceraian itu ribet ternyata. Ya masalahnya itu tidak hanya dengan suami, tidak dengan anak, dengan ini, banyak masalahnya ternyata. Iya, ribet itu ternyata. Sejak itu terus saya punya pikiran, udah dipertahankan aja lah. Kalau masih bisa dipertahankan. Kalau masih bisa disabari. Kalau masih bisa diperbaiki gitu. Itu saya yang sekarang itu. Ustaz, Oke. sekali lagi. Oke. Saya itu dapat mbak baru Ustaz.
Kebetulan mbaknya itu kakaknya Mbak Saiful. Bukan kakak baru, bukan. Nah, ternyata beliau ini kabur dari rumahnya gitu loh. Bukan kabur ya, apa ya? Tidak sih. Dia berjauhan sama suaminya. Nah, suaminya dia merasa suaminya itu zolim sama dia. LDR gitu Ustaz. Iya terus. Nah, suaminya udah gak pernah pulang, gak pernah menafkahi dia gitu. Sehingga akhirnya dia berinisiatif bekerja karena dia saya punya utang, saya harus nafkahi anak saya gitu. Terus kita yang terima itu gimana ya? Tidak apa-apa, kan itu suaminya zalim ceritanya kan. Kalau suaminya zalim ya tidak apa-apa. Kan suaminya lupa gara-gara TikTok. Iya. Iya, keranjingan TikTok. Pengen jadi seleb TikTok gitu. pertama ya suaminya kan tidak menafkahi. Yang kedua suaminya zalim sama dia kan. Sementara istri kan harus eksis, harus menafkahi dia. Ya tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi dia nggak bilang Ustaz. Nggak bilang kapan dia. Lah kalau suami kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik, maka istri berhak untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami sesuai dengan suaminya kepada dia. An-Nisa Al-Baqarah ayat 228 itu loh. Di Al-Qur'an itu ada bunyi gini di Al-Qur'an itu, di surah Al-Baqarah ayat 228 itu bunyinya gini, langsung saya pada poin ayatnya ya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Saya ulang ya, dan Al-Baqarah ayat 228 ada langsung pada poin ayatnya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ada ayatnya itu ya? Baca terus. Iya. Ada. Kalau ini rumusnya, ini rumus Bu. Kalau kewajiban suami kepada istri penuh, kewajiban istri pada suami juga penuh. Kalau kewajiban suami kepada istri separuh, maka kewajiban istri pada suami juga separuh. Ya. Kalau kewajiban suami tidak ada ke istri, maka istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Jadi suami itu tidak berhak menuntut ketaatan penuh istri kalau dia kewajiban nggak penuh kepada istri. Ya itu maksudnya gitu. Jangan Iya, nah sekarang suami tidak melaksanakan kewajibannya. Terus seenaknya dia melarang istrinya kerja, padahal istri kan butuh biaya. Lah gimana ceritanya itu? Bahkan dalam kasus ini kalau memang sekiranya dipertahankan tidak baik justru akan semakin menambah dosa. Maka kalau memang terpaksa cerai secara baik-baik atau khulu, cerai gugat itu. Kalau perempuan yang ngajuin cerai kan dia nggak dapat keturunan ini. Ya betul. Kalau khulu cerai gugat nggak dapat memang. Nggak dapat. Saya bilang nggak usah biarin aja suaminya. Dalam Ya kan dia nggak dapat, kasihan dong Ustaz. Emang dia suaminya punya apa suaminya? Iya. Ngarepin apa dari suami? Rumah itu Ustaz, ada rumah. Ya walaupun dibangun dia. Ya kalau saya sih gini nasihatnya kalau saya itu. Ya tadi ya cobalah diperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan itu tidak harus jalur bumi, bisa jalur langit. Karena ibu nyebut TikTok tadi ya, nyebut TikTok. Saya cerita ini. Nanti ajarkan ke ajarkan ke pembantunya. Suatu saat saya ngisi di sebuah masjid. Terus habis ngisi kajian itu satpamnya menemui saya. Satpam masjid itu. Ustaz, ada apa Pak? Istri saya Ustaz keranjingan TikTok katanya. Istrinya keranjingan TikTok. Seneng kalau di like sama laki-laki itu banyak. Iya, kayak saya mau jadi seleb itu. Nah, terus Ustaz, kalau saya nasihati itu enggak bisa Ustaz, ngelawan Ustaz. Kalau saya nasihati itu dia membantah. Enggak bisa saya nasihati. Gimana Ustaz? Doa apa? Dia nanya langsung doa apa yang harus saya baca Ustaz? Ustaz, bentar. Ini lawannya TikTok ya lawannya ya saya bilang. Iya betul saya mau gitu tadi itu. Iya lawannya TikTok ini saya bilang. Suruh kawin dah. Akhirnya saya bilang gini. Ya udah Pak, coba
nanti bapak baca Fatihah, mohon pada Allah semoga istri bapak bla bla bla. Bapak mohon apa untuk istri bapak deh? Terus baca surah Yasin, saya bilang gitu. Minta pada Allah. Saat itu saya baru baca tafsir Ibnu Katsir yang punya gini, orang-orang soleh terdahulu itu banyak minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Dia baca surah Yasin aja. Saya udah ngomong gitu, dia nanya terus, berapa kali Ustaz? Sebentar, ini lawannya TikTok berapa kali ya, saya bilang gitu. Gantung TikTok aneh. Iya. Akhirnya saya bilang udah 9 kali deh, saya bilang 9 kali saya bilang. 9 kali bisa dicicil, saya bilang gitu. Ya terserah. Ya pokoknya ya pokoknya 9 kali bisa dicicil. Mau tiap hari, mau sehari berapa, terserah, pokoknya dicicil. Boleh dicicil, cash juga gak apa-apa, saya bilang gitu. Iya betul, saya ngomong gitu kurang. Terus saya lama itu nggak ketemu beliau lama. Suatu saat ketemu lagi kan, nemu saya. Ustaz, alhamdulillah terima kasih kan. Loh, kenapa Pak? Sekarang istri saya udah nurut Ustaz. Oh alhamdulillah. Dibacakan Yasin 9 kali. Lawannya TikTok. Kalau mau lebih boleh. Kalau saya ngomong angka nggak harus ya. Saya cuman karena gara-gara belum nanya berapa kali Ustaz. 9. Lawannya TikTok berapa kali. Nah itu jadi ya itu saya merujuk pada dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Ibnu Katsir menyebutkan dalam bab tentang surah Yasin itu, orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Gitu. Dan ada beberapa riwayat tentang surah Yasin. Ibnu Katsir itu, kalau Ibnu Rajab Al-Hambali, keutamaan surah Yasin itu banyak dibantai. Kalau ibu ngomong surah Yasin keutamaannya hadisnya dhaif, lemah, maudhu', mungkar. Yang ngomong gitu biasanya merujuk pada takhrijnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali memang agak keras tentang surah Yasin itu. Tapi kalau Ibnu Katsir, yang Ibnu Rajab bilang dhaif, beliau bilang hasan. Itu Ibnu Katsir itu. Ibnu Katsir banyak membela keutamaan surah Yasin. Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Hajatwi ngomong cerai itu ribet dan mumet Ustaz. Apakah perceraian itu takdir atau emosi Ustaz? Nah, ini yang secara umum kalau sudah terjadi pasti takdir itu. Ya, kalau belum terjadi itu secara prinsip pilihannya dari tangan kita. Walaupun nanti yang menentukan tetap Allah sih sebenarnya. Karena jodoh itu rizki. Ini yang selesai monggo bentar. Ini saya tambahan aja. Jodoh itu rizki, jodoh itu. Rizki itu ada yang diberikan oleh Allah sampai surga nanti. Tapi ada yang hanya sampai di dunia karena bercerai. Bisa bercerai, bisa mati, meninggal, non sewu di dunia. Terus bisa juga gak mati, gak cerai, digondol wong. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik.